Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap seseorang itu pemimpin. Jadi setiap seseorang, berarti yang seorang mukmin atau muslim, dia pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu itu bertanggung jawab atas orang yang dipimpinnya. Jadi kalau dia sebagai bapak, jadi bertanggung jawab kepada rumah tangganya. Kalau dari pemerintahan, misalkan dari RT, RW sampai ke atas, itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi permintaan pertanggungjawaban itu paling tidak menurut dasar negara Persatuan Indonesia membina kerukunan antar bangsa, antar umat beragama, antar golongan, antar ras. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi menjadi satu dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau dari sila pertama sampai terakhir sampai 5, kenapa di sana kakinya itu mencengkram Bhinneka Tunggal Ika? Jadi apa maksudnya dia? Jadi ketika kaki itu kan berkaitan dengan tanah, dengan kita berpijak. Jadi kalau burung itu terbang tinggi, jangan lupa aspirasi di bawah itu betul-betul didengarkan. Setinggi apapun yang kamu bawa itu adalah aspirasi rakyat, aspirasi orang-orang yang kamu pimpin, sehingga itu harus bawa ke atas. Jadi dia mencengkram Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dalam satu. Jadi berbeda-beda tetap dalam satu. Mau yang mimpin siapa saja, agama apa saja, golongan apa saja, suku apa saja, tetap semuanya melindungi suku yang lain, melindungi agama lain, membina semua dari lapisan bawah sampai atas. Sehingga jangan lupa ketika kita terbang tinggi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi yang saat ini yang terjadi peristiwa politik itu berkaitan bukan masalah agama, tetapi hanya perbedaan politik saja. Sehingga antar umat Islam saling menyerang, saling menghina. Itu gara-gara politik, bukan gara-gara agama, bukan. Sehingga ketika seorang presiden itu dikatakan seorang bukan hanya kepala pemerintahan, bukan hanya sebagai kepala negara, tetapi harus seorang negarawan. Jadi ketika selesai menjabat, dia harus menjadi negarawan. Terhadap aspirasi orang-orang yang kecil, orang-orang yang minoritas, kelompok yang kecil harus ditampung dia. Sehingga apa? Demi kerukunan antar kelompok. Jadi jangan sampai kita gampang untuk diadu domba. Apapun motifnya, baik itu ras, golongan, suku, agama, itu yang terjadi saat ini hanyalah masalah politik. Jadi kalau masyarakat awam yang mengaji, silakan mengaji. Kalau tadi ada pembacaan, kalau masih belum bisa bacaannya, baca aja sholawat dalam hati. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi, atau sholawat yang lain, baik yang pendek atau yang panjang. Sehingga ketika terbang jauh itu bawa kullukum wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kamu itu bertanggung jawab terhadap siapa yang kamu pimpin. Sehingga demi kerukunan harus rela dia, harus rela merangkul. Karena coba lihat sila keempat, ada problem apa, masalah apa saja, kembali ke musyawarah. Jadi apa harapannya? Terjalin kerukunan dari yang terendah dulu, dari RT, dari RW, lingkungan, terus kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, kemudian ke nasional. Inilah menjadi dasar, menjadi fondasi. Jadi seperti majelis seperti ini pemersatu dia. Jadi pemersatu. Apapun perbedaannya, yang paling diutamakan adalah kerukunan. Kalau belum bisa rukun, kembali ke
ke musyawarah wa amruhum syura bainahum. Jadi ketika kamu mendapat ada suatu perkara yang susah dipecahkan, kembali kepada musyawarah. Jadi itulah yang dianjurkan Rasul. Jadi setiap seorang itu ra'in, dia pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi ketika tinggi, jangan ada yang namanya kalah menang. Jadi kalau bisa win-win solution, jadi menang sama-sama atau sama-sama menang. Jadi sekarang sudah dalam politik sudah menang, tinggal efek dari politik itu yang harus dipikirkan. Baru-baru ini ada bom meledak di Katedral Makassar, terus ada di Mabes Polri teror. Jadi sebelum terjadi maka harus diantisipasi. Jadi makanya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan.